Halo, apa kabar semuanya? Kali ini Ane mau ngerangkum sebuah film yang berjudul House of Wax. Sebuah film yang bergenre slasher, psikopat bersaudara yang hobi membuat patung lilin dari tubuh manusia. Langsung aja simak alur ceritanya. Film yang dirilis pada tahun 2005 ini sebenarnya remake dari film lawas. Di awal film aja udah disuguhkan adu congor si Paris Hilton dengan pacarnya. Gimana di tengah-tengahnya? Film dimulai ketika sekelompok anak-anak muda yang ingin pergi menonton pertandingan football. Mereka berangkat tengah malam dan di tengah jalan sepasang dari mereka tertangkap basah tengah mengemut permen lollipop pacarnya. Mereka pun melewati sebuah papan reklame dari sebuah museum House of Wax. Karena merasa lelah, mereka berhenti untuk beristirahat di sebuah pinggiran jalan yang sepi dan jauh dari pemukiman penduduk. Mereka mendirikan tenda di sana. Saat mereka sedang bermain bola, tiba-tiba angin kencang berhembus dan bau busuk pun semerbak di sana. Saat mereka tengah bercumbu bola, tiba-tiba sebuah mobil menyoroti mereka. Sontak mereka pun terdiam dan kebingungan karena merasa terganggu. Nick melempar botolnya sehingga mengenai lampu mobil dan mengalami kepecahan. Kemudian mobil itu pun pergi. Seperti biasa, film-film Amerika tentunya tak ketinggalan dengan ciri khasnya seperti party, minum minuman keras, kumpulan anak muda, dan seks bebas. Lanjut, mereka terbangun kesiangan dan khawatir ketinggalan pertandingan. Saat mereka mengemasi tenda, Dalton kebingungan mencari kameranya. Carly dan Paige mencium aroma busuk lagi dan kemudian mereka pergi untuk mencari sumbernya. Tiba-tiba Carly terperosok ke dalam tumpukan bangkai hewan. Teman-temannya datang dan menolongnya. Sekelibat sebuah tangan terlihat di antara tumpukan bangkai-bangkai. Di saat yang bersamaan, seorang lelaki lusuh datang mengendarai mobil pickup yang membuang bangkai hewan. Salah satu dari mereka menanyakan di mana pom bensin dan bengkel terdekat. Si lelaki misterius itu pun menunjukkan arahnya. Saat Carly berganti pakaian, pria itu tersenyum mesum melihat Carly sedang berganti pakaian. Pria itu menawarkan tumpangan kepada Wade untuk pergi ke kota. Namun Wade dan Carly turun dari mobil itu dan melanjutkan berjalan kaki. Sampailah mereka di pom bensin dan tak ada satupun orang di sana. Akhirnya mereka bertemu dengan seseorang di sebuah gereja. Sekilas ada seorang yang sedang membuat patung perempuan menggunakan lilin. Wade dan Carly pergi ke museum lilin. Mereka menerobos ke dalam dan melihat-lihat di sana. Saat Carly membersihkan cermin, ia melihat seseorang sedang mengintip dari jendela. Setelah mengacau di sana, mereka kemudian pergi. Lagi-lagi mereka menerobos bengkel. Sungguh pemuda dan pemudi minus akhlak. Sang pemilik bengkel pun menemui mereka. Kemudian pria itu menceritakan masa lalu di kotanya itu. Sampailah mereka ke rumah si pemilik bengkel. Wade ingin pergi ke kamar mandi. Seperti sebelumnya, pemuda minus akhlak itu selalu celamitan di rumah orang. Mereka di sana sampai larut malam, hingga Carly menyadari mobil pria itu adalah yang dilempar botol oleh Nick. Ia pun memencet klakson dan memanggil-manggil Wade. Di dalam rumah, urat kaki Wade dipotong si psikopat. Mampus kau. Ia pun dibantai sama si psikopat. Carly mencoba menghubungi Paige, tapi sayang, Paige sedang bermantap-mantap dengan pacarnya. Kemudian pria itu keluar dari rumahnya. Karena ketakutan, Carly pun mengunci dirinya di dalam pickup dan bersusah payah ia pun berhasil kabur darinya.
Si psikopat tengah menyeret tubuh Wade. Ia membiusnya dan menjahit luka di tubuh Wade. Saat masih setengah sadar, psikopat itu mencabut semua bulu di muka Wade. Psikopat melumurinya dengan lilin panas dan mulai menjadikannya sebuah patung. Carly berlari menuju gereja dan berharap mendapatkan pertolongan, dan ternyata mereka semua hanyalah sebuah patung lilin. Pria itu tiba di gereja dan menangkap Carly. Pria itu membawa Carly ke basement bengkelnya dan kemudian mengikatnya di kursi. Dalton dan Nick datang, pria itu langsung mengelem mulut Carly. Kemudian pria itu menemui mereka. Saat Nick mengobrol dengan pria itu, Carly mencoba menunjukkan jarinya, tapi naas diketahui oleh pria misterius itu, dan ia pun memotong jari Carly menggunakan tang. Bangsat. Carly berhasil membuka mulutnya dan berteriak. Mendengar hal itu, Nick dan pria misterius itu berbaku hantam. Nick berhasil masuk ke dalam bengkel dan melepaskan ikatan Carly. Sementara itu Dalton malah masuk ke museum dan menemukan patung lilin Wade. Ia mencoba membebaskan Wade. Tiba-tiba si psikopat itu muncul di belakangnya. Ia berlari menghindarinya, tapi apalah daya, ia akhirnya dibantai oleh si psikopat itu. Nick dan Carly berhasil keluar dari dalam bengkel. Ternyata psikopat itu mendatangi Paige dan pacarnya. Pacar Paige pun tewas. Paige berusaha lari dari kejaran si psikopat. Ia bersembunyi di dalam sebuah mobil, dan ia pun akhirnya tewas oleh si psikopat dengan besi yang tertancap di kepalanya. Setelah Paige tewas, psikopat itu pun merekam mayatnya menggunakan kamera milik Dalton. Nick dan Carly dikejar pria misterius sampai ke sebuah bioskop. Mereka berdua bersembunyi di sana. Nick memanahnya dan mengenainya. Kemudian mereka masuk ke rumah si pria misterius itu. Di dalam mereka menemukan sebuah pistol yang terletak di dalam kotak dan terkunci. Saat Carly sedang mencari-cari kunci, ternyata pria misterius itu masih hidup dan berada di sana. Seketika mereka segera bersembunyi. Si psikopat juga pulang ke rumah itu dengan membawa mayat Paige dan pacarnya. Ternyata mereka berdua adalah kakak beradik psikopat, di mana misi mereka adalah membuat seluruh warga kota menjadi sebuah patung lilin. Nick dan Carly berada di sebuah ruang bawah tanah dan mereka menemukan mayat Dalton yang sedang dalam proses dijadikan patung lilin. Psikopat itu menemukan mereka dan mereka pun bergelutan di sana. Api menyambar dan berkobar-kobar di mana-mana. Carly dan Nick berhasil mengajar pria misterius dan psikopat itu pun marah, lalu mengejar Carly. Perlahan lilin-lilin di rumah itu meleleh dan semua mayat yang terbungkus lilin terlihat. Dengan kerjasama yang baik antara Nick dan Carly, akhirnya psikopat itu dapat dikalahkan. Mereka pun masih harus berjuang untuk menyelamatkan diri. Malah bajingan. Mereka pun harus berjuang menyelamatkan diri dari museum yang sudah meleleh. Akhirnya psikopat bersaudara itu tenggelam oleh lilin-lilin yang mencair. Nick dan Carly berhasil keluar dan selamat. Setelahnya para polisi mendatangi tempat itu dan mengumpulkan semua mayat-mayat di sana. Ending dari film ini, ternyata para psikopat itu bukan hanya 2 bersaudara, akan tetapi 3 bersaudara. Dan film pun selesai. Oke gengku, langsung cus aja nonton filmnya. Dijamin lebih seru dan sensasi ala-ala film psikopat pasti lebih terasa. Karena penuh kejutan-kejutan horor dalam setiap adegan-adegannya. Selamat menonton gengku. Yang jelas film ini sangat menghibur untuk kalian yang penyuka film-film yang bergenre slasher.
Dari kisah film ini kita bisa mengambil sebuah pesan yang positif untuk tetap menjaga sopan santun dan etika dimanapun kita berada. Dan janganlah kita menjadi pemuda dan pemudi yang minus akhlak. Sekian, terima kasih. Oke gengku, jangan lupa pencet tombol like dan subscribe-nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.